Masya Allah ya, mantap ya. Orang sosok-sosok nama cari duit di Jakarta ya? Gue ini termasuk artis paling kaya di Indonesia. Raffi nomor sekian, Andri apalagi gitu. Karena mereka baru punya mobil sport kan. Kita punya kereta Kita punya kereta api. Allah adil alhamdulillah. Kalau mau masuk agama Islam harus sholat, harus syahadat. Gimana syahadat? La ilaha illallah. Asyhadu alla. Astagfirullahaladzim. Asyhadu alla. Lu jangan diedit tuh biar naiknya. Asyhadu alla. Biar dia dihujat terus naik lebarnya. Makna langit di atas langit. Segala kesuksesan yang Anda raih sampai saat ini, apakah itu membuat Anda berada di atas langit? Apa lo bisa berlaku adil sama istri lo? Ribut mulu, istri satu, ribut mulu. Ditambah lagi, tambah istri lagi poligami. Makin kacau aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Apang di channel paling gas John. Yes, Johnny yes papa. Apa kabar semua? Dan di pagi yang cerah ini, Bang Johnny sudah berjanjian dengan Om Dik Doang atau yang biasa kerap disebut dengan sebutan Om Ganteng untuk mengulik bagaimana kisah inspiratif beliau menjadikan kebaikan sebagai pondasi dasar kehidupan. Dan Bang Johnny sudah berada di kawasan persis di sebelah rel kereta Jurangmangu di kawasan Tangerang Selatan, di mana di sini berdiri sebuah tempat bernama Goa, Go to Allah, tempat di mana seorang Dik Doang menghabiskan masa-masa tuanya. Jadi buat Gasjon garis keras yang belum follow Instagram Bang Johnny, itu follow dulu Instagramnya, ada di apung.gasjon dan juga gasjon.custom. Dan buat kalian yang tertarik dengan merchandise keren dari Gasjon, itu bisa kunjungi Shopee dan toko Pak Dedi, namanya Gasjon Custom. Jadi buat Gasjon garis keras, saksikan setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum. Johnny yes papa, masih di channel paling ngocol. Apalagi kalau bukan Gasjon yes. Dan sekarang saya sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ada suara nggak tuh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada orang ternyata. Sehat Om ya? Wah, Gasjon. Ini alhamdulillah. Wa syukurillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ini sosok yang dari kecil saya tonton, mukanya tuh nggak berubah. Mukanya, dan ubannya ini aja. Topinya maksud dan tujuannya apa nih Om? Lancip-lancip gini Om? Kalau lagi musim layangannya menangan nih Pak. Oh ini gelasan kayaknya nih. Ya, 24 rangkem. Nah Johnny, kalau kita bicara soal Dik Doang atau yang biasa disapa dengan nama Om Ganteng. Kalau lo kan ganteng juga, Insya tapi Allah. nggak permanen. Lo kontemporer, kalau gue permanen. Kontemporer kayak musik ya. Iya. Nggak, kalau kita bicara seorang Dik Doang nih, kan kita bicara soal kehidupan, filosofi kehidupan Dik Doang. Ya, hidup gue bebas nih, bebas dalam arti yang positif ya. Filosofinya burung, kalau lo suka burung, lo kan pasti lo nanam pohon, terus rindang, burung datang dengan sendirinya. Nah, ibu gue mengajarkan begitu, daripada lo suka burung, terus lo kandangin gitu. Hei burung, kamu mau apa jawabannya? Tidak, bukan aku. Ya, ingin bebas lah ya, walaupun kita kasih makan dengan makanan yang terbaik, kita Tapi mandikan. bebas dalam konotasi gaya hidup atau bebas menyatu dengan semesta? Cinta itu kan membebaskan ya. Dari sesuatu yang luka, mestinya jadi punya daya. Gitu. Meskipun cinta itu siap dibebani, mengasihi, melindungi, menyayangi. Toh cinta kelak melahirkan rasa tidak menang lelah juga. Seperti Gasjon ini, begitu lo cinta, jauh datang ke rumah gua, kan tetap aja lo semangat. Pagi-pagi lagi. Dan lo anak muda men. Pagi-pagi udah syuting di sini, datangnya subuh. Luar biasa. Salah tadi ya? Hah? Salah tadi. Maksudnya energi positif yang ada dalam sosok Dik Doang
senja ini. Bicara soal proses dari seorang Dik Doang muda yang bebas dalam tanda kutip hingga Dik Doang yang sekarang bijaksana. Ya, proses kan itu perubahan ya teman-teman ya. Perubahan itu yang menandakan kita hidup. Jadi kalau kita hidup nggak mau berubah, sebenarnya kita sudah mati. Dan yang menetap itu pada profesinya bukan berarti juga dia tidak berubah, tapi itu adalah akoma dalam agama. Akoma itu artinya menetap. Yang menetap itulah disebut konsisten atau istiqomah. Biasanya orang-orang yang istiqomah dan konsisten itu akan mendapatkan maunah, seperti karoma gitu. Seperti kelebihan nanti dalam bidangnya dibanding dengan teman-temannya yang lain. Saya pengen tanya nih, Dik Doang muda itu mimpinya apa? Mimpi itu ya teman-teman adalah sumber hidup. Jadi kalau kamu tidak punya mimpi, kamu tidak punya daya dalam hidup. Sampai pada akhirnya ketika lo belajar pada semua guru, ada guru di hati kita yang jangan kamu lupa. Itu namanya Al-Alim. Dimana kamu berguru pada hatimu itu penting. Suara hati itu penting, jangan katanya-katanya gitu. Ya, gua yang muda itu gua belajar proses tentang itu semua. Nah, kalau kita bicara muda juga nih Om, ini kan untuk mencapai posisi sebagai sosok yang legendaris. Terus mantap kali. Iya kan? Pernahkah seorang Dik Doang muda itu meminta kepada Yang Maha Esa untuk menjadi seorang yang sukses seperti sekarang? Minta itu sebenarnya pelajaran yang dasar ya. Doa itu apa Ustadz? Minta kepada Allah. Berhadapan hati dengan Allah. Lihat kereta. Masya Allah ya, mantap ya. Orang sosok-sosok nama cari duit di Jakarta ya? Jadi dengan segala kerendahan hati, gue ini termasuk artis paling kaya di Indonesia. Iya. Raffi nomor sekian, Andri apalagi gitu. Karena mereka baru punya mobil sport kan. Kita punya kereta Kita punya kereta api. Jadi ini John ya, kita bicara soal obrolan langit di atas langit. Wih. Kayak kalau kita bicara soal Dik Doang itu, filosofinya itu membawa kita terbang ke atas angkasa. Malu Pak sama topi, Pak. Topi aja udah ke langit. Makna langit di atas langit. Segala kesuksesan yang Anda raih sampai saat ini, apakah itu membuat Anda berada di atas langit? Yang ada di langit ya awan, burung, matahari, gugusan bintang. Masa Allah seperti itu? Allah ada di segenap kehidupan di jagat raya ini. Dan aku tidak melihat bahwa kesuksesan ini adalah berupa apa yang kau miliki. Sementara bahagia itu kan apa yang kau miliki, kau bisa menikmati. Lu punya Ferrari, tapi ganti cuci darah setiap 2 hari sekali lu mau. Ya kan? Jadi sederhana sebenarnya. Kalau sukses itu, apa yang lu cita-citakan ya berhasil. Sederhana-sederhana aja sih. Jangan-jangan kalau gua mencari kebahagiaan, ternyata bahagia itu sebenarnya sebuah kata yang tercipta dari Yang Maha memberi bahagia untuk menipu daya kita, sehingga kita mencari bahagia, lupa mencari sumber bahagianya Allah itu sendiri. Tahu gue sih, dulu gue terkenal, gue bahagianya biasa-biasa aja. Banyak uang juga biasa-biasa aja. Tapi ketika bersama dengan Allah, bahagianya tak terperikan. Allahus Somad ada dalam surat Al-Ikhlas itu. Gue hanya tergantung sama dia aja. Gitu. Kalau gue hanya baca Al-Ikhlas. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Itu Al-Fatihah, Al-Ikhlas. bagus. Banyak para wali Allah yang sangat menyukai surat Al-Ikhlas itu. Karena itu kan muaranya dari Al-Quran. Ya, keesaan dia di situ. Allah itu satu, tempat kita bergantung. Dia tidak diperanakan dan tidak beranak. Dan dia tidak terukur, tiada tara, tiada terbilang, tiada terhitung. Semua itu di situ. Luar biasa loh. Insya Allah ya. Gila. Apalagi Al-Fatihah, Al-Fatihah. Kitab ya, ibunya surat. Maksud pertanyaan saya tadi adalah, apakah sosok Dik Doang muda itu pernah merasa ada di atas langit itu? Dalam tanda kutip saya bicara soal kesombongan umat manusia sebagai... Kalau menilai diri gue silakan menilai lah. Tapi ini dinanyai ke gue, rasanya kurang adil juga kalau gue menjawab ya. Yang pasti gue dulu artis tapi nggak pernah main sama di komunitas artis yang terlalu gimana. Karena emang gue sibuk sama main bola sama orang kampung gitu loh. Main juga dulu boplas, turnamen bola plastik. Iya. Gue tuh terlalu sibuk mau gitu-begituan, gue juga bingung ya. Ya karena pertama gue nggak bisa ngeliat aset rokok ya, mata gue perih. AC juga begitu. Makanya dunia acting, dunia studio tuh nggak bikin gue betah. Gitu. Kalau sekarang lebih enak lah. Ya artinya berarti dengan segala ketidaknyamanan yang Anda lalui saat muda, itu kan seperti kepalsuan, benar tidak? Anda menjalani kepalsuan saat muda? Sih, berarti temen gue pada palsu-palsu semua dong, enggak.
Teman-teman gue tuh luar biasa, banyak duitnya, bisa bantu orang tuanya, bisa menolong yatim piatu. Cuma di gue aja ini faktornya kelemahannya di diri gue sendiri. Gue tidak bisa menjaga keimanan gue tidak secerdas mereka lah. Ya tadi berarti ada sebuah perubahan nih dari sosok seorang Dik Doang. Gue bilang, ya Allah, buatlah aku terkenal, dengan terkenal aku bisa mengajak orang. Kan gitu aja idenya. Mengajak orang untuk? Jadi mau belajar gitu kan. Ternyata begitu gue terkenal, gue pendusta besar di hadapan Allah. Justru gue nggak punya waktu sama sekali. Oke. Kan pendusta berarti pingin terkenal biar bisa ngajak orang. Begitu terkenal gue nggak punya waktu. Makanya gue bilang, Allah sudahlah, aku mundur lah. Mundur dalam arti sudahi. Tapi apa-apa yang sudah tercapai, apa yang sudah terbina, Kau yang maha melindungi. Kau yang jaga. Aku akan tetap berbuat baik saja. Perubahan hidup kan pasti ada tuh Om ya. Seiring berjalannya waktu, usia. Ya. Gimana seorang Dik Doang yang tiba-tiba menghilang juga? Ya makanya. Apakah Anda menikmati proses yang pahit itu? Hidup tuh terlalu indah sih. Kalau gue geluti hanya dengan satu bidang. Jadi ada fotografi, ada nyanyi, ada presenter, ya. Ada di bidang dakwah, ada seni, ada menyanyi. Oh itu asik banget pokoknya. Indah semuanya gitu, indah semuanya. Ya karena dari semua profesi yang gue lihat kan cuma Allah aja, Al-Khaliq yang maha pencipta. Garis keras gak pernah mati, kami kan beraksi. Karena itulah slogan dari kami. Bung Ilang yang menjadi panutan, yang selalu di depan untuk jadi penuntun jalan. Kemanapun pergi, kami selalu berbagi. Karena kami sudah seperti layaknya family. Kami memang cuma supporter, kami juga bukan gangster. Tapi kami bisa jadi gangster di dalam supporter. Makanya jangan coba untuk mengusik kita, karena kami tak akan diam saja. Jangan pada yang mengeluh, jangan pada yang bertingkah. Jalanin aja semua apa adanya. Nikmatin aja apa yang udah kita punya. Alhamdulillahin aja. Ini udah berapa lama di sini nih Om? Ini. Tapi licin nih Om, hati-hati Om. Ya, hati. Kita aja yang muda was-was ya kan, apalagi yang udah umur. Om, nih ya kita bicara soal Dik Doang muda nih. Ini kan benar. Saya melihat ada cinta dalam menjalani apa yang Anda lakukan. Betul dong. Iya, saya melihat ya Anda sukses sebagai desain grafis. Album Iwan Fals, Yes. EB3, Bruri Peso 3. Buset. 3 tuh. Ya Peso 5 bahaya, 3 aja. Apalagi Atik CB, ya kan? Macem-macem ya. Penyanyi iya. Terus apalagi Om? Ini apa namanya? Presenter bola. Apa yang membuat Anda merasa jaya dari sekian banyak profesi yang Anda cintai? Aku ini pemenang tanpa ikut lomba ya. Oh gitu, gimana caranya tuh ya? Jadi terpilih jadi Panasonic 5 kali berturut-turut. Pilihan pemirsa untuk presenter olahraga. Kan gue nggak ikut lomba, terpilih. Terpilih lagi jadi AMI Award. Terpilih lagi pembawa obor Olimpiade 2008, jam 8, tanggal 8, negara paling besar di dunia di China. Jadi gue ini orang yang nggak berkompetisi, tapi menang gitu. Banyak lagi yang lain, direktur video klip terbaik. Foto model Piro. Wah itu lagi. Duta lingkungan hidup, duta UNICEF, duta pajak. Duta Salon Seven. Bukan. Apa? Bukan itu. Ya kalau bilang gue berjaya, gue nih bukan berjaya sebenarnya. Saya melihat Anda sangat berjaya, Om. Iya, ya nggak tahu juga. Kan bukan tujuan gue juga bikin toko bangunan jaya. Iya benar-benar semen ya, jual semen ya. Toko material kan biasa pakai jaya-jaya, Pak. Anda hanya melakukan apa yang Anda cintai dengan benar. Iya, kalau menurut aku sih kita sungguh-sungguh lah. Gue kan kuis di salah satu stasiun TV swasta, hanya 3 menit ya. Tapi gue kerjanya sungguh-sungguh banget. Serius banget gitu ngerjain. Datang lebih awal, datang ke studio. Beliau ini juga mengajarkan kita untuk benar, untuk tidak mencari rezeki di satu titik saja, betul tidak? Ini alternatif yang lain ya. Jadi bukan ambisi Om saat itu? Sejauh ini sih gue belum pernah tahu tentang ambisi ya. Ambisi. Kalau diperjalankan oleh Allah gue tahu itu. Tapi kalau ambisi gue nggak pernah ada ambisi. Melandaskan Allah di atas segala-galanya itu sejak kapan sebenarnya? 1997, gue udah dimimpiin tentang dunia yang sekarang itu. Wah, ternyata benar ya. Di dalam mimpi itu yang begitu detail. Jadi mimpi itu semacam ilham buat manusia itu. Tapi
Gimana bedanya kalau mimpi itu petunjukan gitu pertanyaannya. Detail sekali dalam mimpi itu. Letak batunya, langkah kakinya, cara memandangnya, gimana rasanya, detail. Tapi ada mimpi yang begitu kita bangun, lupa lagi. Basah tuh biasanya. Ingat kalau itu ingat ya. Berarti sejak 97 Anda sudah melandaskan? Udah gue mulai berpikir akan ke arah sana. Di umur gue 36, gue telah meninggalkan dunia entertain. Saat jaya-jayanya, saat Piala Dunia, saat yang punya RCTI lagi menonton gue nggak nemu tuh. Gue langsung mundurkan diri. Padahal gue lagi promo acara. Gue nggak bisa kayaknya. Kalau hidup cuma nyari duit dong, gue nggak bisa lah gitu. Walaupun gue sekarang bukan siapa-siapa ya, nggak punya apa-apa gitu. Dalam bentuk tabungan tuh gue nggak punya apa-apa lah. Terakhir tabunganku beberapa hari ini cuma 950. Seorang dik doang tuh? Iya, terus ya, ibu mertua gue seperti biasa kirim duit, nak doain ya. Hati gue nggak punya uang, tapi ibuku yang minta kan, meskipun ibu mertua. Tapi insya Allah ada aja. Itu orang tangan gue ini cuma amanah buat orang lain aja sih. Nggak, tapi bagaimana sosok sebesar Dik Doang itu bisa menjalani mindset uang bukan segala-galanya? Karena realitanya kan mau nggak mau hidup. Bener banget. Jadi gue nggak akan menggugat apa yang lo katakan. Tapi gue hanya menambahkan apa yang gue rasakan sekarang. Ada wilayah di mana kekasih Allah itu tidak ada lagi zab. Nggak harus pakai duit, terus baru bisa beli. Kadang-kadang kita nggak perlu beli, orang ngasih gitu loh. Ada makom di situ. Cuma lu mau apa enggak? Bedanya juga, orang itu nggak bakal punya uang. Karena uang tidak lagi tercium wanginya, dan lu udah nggak punya keinginan, dalam arti Allah tahulah apa yang lu butuhkan. Gitu. Jadi ya, berarti ada pepatah bilang, serahkan dirimu kepada yang di atas, itu benar adanya berarti? Iya, benar banget. Tapi umur lu berapa sekarang? 35. Nah, kalau 35 hantam aja, terus nggak ada masalah. Nah, Om Dik 36 berhenti karir. Masa saya ya, karena gue malu sama Rasulullah. Rasulullah umur 40, itu kan teladan kita. 40 dia telah menaklukkan dunia, ya kan? Harusnya gue lebih cepat lagi dari dia gitu loh. Makanya kita harus lebih instan, lebih cepat lagi. Nabi itu ukuran. Kalau kita bicara hidup butuh perhitungan. Ya iya. Kalau muda. Kalau gua ngukur Tora Sudiro, dia bukan siapa-siapa gua. Darahnya mengalir beda, rahimnya juga beda, yang dididik juga berbeda. Gua ngeliat ayah gua aja. Pencapaian ayah gua harus gua lebihkan. Kalau sudah lebih, lu banyak bersedekah. Niscaya pasti akan ditambah. Saat berangkat panggilan haji sudah dekat. Ayahnya wafat, ibunya sakit berat. Anak yang sulung butuh biaya uang kuliah. Si bungsu cilaka terkena narkoba. Tetangganya yang miskin yatim piatu dalam kesulitan. Menahan lapar butuh bantuan. Janda Zainab bimbang di simpang jalan pilihan antara berangkat diam di tempat. Masyarakat awam seperti saya melihat kandang jurang doang itu sebagai titik kesuksesan seorang Dik Doang. Maksudnya apakah makna dari perjuangan sebuah nama kandang jurang doang? Ya, kandang jurang doang adalah sejadah gua ya. Di mana sejadah terhampar nggak jauh dari halaman depan rumah. Berbuat baik mulailah dari 40 rumah tetangga kita. Apa sih makna kesuksesan kalau lo nikmatin sendiri? Sebaik-baiknya umat itu tentu yang bermanfaat. Tapi apa perjuangan yang coba Om raih gitu? Maksudnya kan secara kalau kita sebagai duniawi ya, habisin duit lebih baik buat ditabung buat tua atau jalan-jalan, ini malah buat ngurusin orang gitu. Iya, emang kadang-kadang orang tuh harus ada sakitnya. Sakit itu adalah derita ya. Ya logikanya emang kita punya apartemen, rumah tinggi, tingkat. Ya, tapi buat aku nggak ada ukuran-ukuran begitu sih ya. Aku pernah jadi orang bodoh nggak naik kelas. Terus pernah miskin melarat belangsa. Rasanya nggak enak hidup di dua itu. Makanya nggak boleh ada orang susah. Idealnya nggak boleh ada orang susah di sekitar kita ini yang hidup seperti itu. Soal kepedulian ya, bener ya katanya kalau kita berbuat dosa itu berapa rumah sebelah itu akan kena
dosanya. Begitu juga dengan kebaikan. Kita melakukan kebaikan, kanan kiri kita mungkin insya Allah akan dapat kebaikan juga. Sedikit intisari sebenarnya dari seorang Dik Doang itu bagaimana ya, kesuksesan itu titik pencapaiannya bukan seberapa banyak rumah, apartemen, seberapa tinggi yang kita punya, tapi seberapa baik kita melakukan ke sesama manusia. Ya, semua orang udah tahu lah ya, kita mati nggak akan Bawa apa-apa. bawa apa-apa. Memang ilmuku ini mungkin Allah perkenankan yang iqra bismi rabbika ladzi khalaq. Membaca aja, muka lo gini langsung gue baca. Misalkan, Saya gimana, Om? terlalu kuat dunianya. Gimana, Om? Nah, ya nggak tahu lo, ngomong dong sama teman-teman lo. Lo yang rasain gitu nggak? Iya bener. Ya seperti itulah gue bisa bacanya. Yang lain gue nggak bisa baca. Iya nggak boleh dicari dalam hidup. Bagi gue, ya, lo suka apa nggak suka. Jodoh, rezeki dan mati itu nggak usah dicari. Sudah dijamin, sudah diatur. Sekarang gue tanya sama lo, John. Lo pulang udah pasti hidup, pasti selamat apa belum tentu? Lalu alam. Nggak tahu. Belum tentu kan? Nggak tahu. Ya. Berarti mati mengejar lo kan? Allah adil nggak menurut lo? Menurut lo nggak? Menurut lo Allah adil nggak? Sederhana aja. Adil. Adil. Karena dia menjanjikan rezeki yang... Ya berarti kalau mati ngejar kita, ya, jodoh juga ngejar lo, ya, dan rizki juga ngejar lo. Kenapa lo tahu Allah tuh adil, mati ngejar kita, yang ini harus kita kejar, kan bodoh gitu namanya. Oh iya, make sense. Masuk akal juga. Iya, kita harus ngejar hidayah. Tadi juga saya sedikit tertarik soal bagaimana seorang Dik Doang itu bicara tertarik dengan sila kelima, soal keadilan. Nah, makna keadilan buat seorang Dik Doang itu Agama lo apa? Muslim, Islam. Iya, kalau lo belajar agama-agama lain, nama Allah tuh di alam Asmaul Husna yang ke-29, yang maha adil. Lo mau masuk agama Islam harus syahadat. Gimana syahadat? La ilaha illallah. Asyhadu alla Astagfirullahaladzim. Asyhadu alla. Asyhadu Udah alla. dia tuh biar naiknya. Asyhadu Biar alla. dia dihujat terus naik lebarnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak masalah. Kan adil tuh yang menciptakan dan yang diciptakan. Yang nyata dan yang tidak nyata. Kan? Jaminannya apa? Hablum minallah, Minanas. minanas. Adil nggak? Jadi Islam tuh konsepnya adil, Pak. Kalau lu nggak berlaku adil, lu bukan Islam. Lu bangun rumah, terus enak-enak aja nggak bangun, nggak menanam pohon, bukan Islam lu. Sampai-sampai adilnya penting, dikhawatirkan bahkan dalam Islam, lu menikah boleh 2, 3, 4 asal berlaku Adil. adil. Lagi-lagi bukan berlaku sholat, puasa, berlaku sedekah, enggak. Adil ini keniscayaan. Cuman tadi ini Om, soal al-adil sama al-qis tuh. Itu kan ada adil secara material dan imaterial. Nah tadi Om juga menyinggung soal poligami. Apakah ada manusia di luar selain Nabi Muhammad bisa melakukan adil secara materi dan... Gua rasa nggak ada. Adil itu kan nama Allah. Ya adil itu nama Allah. Kita bukan nggak sifat, bisa. Lu tanpa pernikahan aja lu nggak berlaku adil. Lo olahraga, main tapi ibadah kurang. Kan lu udah nggak berlaku adil. Apa lu bisa berlaku adil sama istri lu? Dia aja minta keadilan juga, menuntut keadilan. Kadang-kadang minta keadilan kepada kita yang kita nggak punya. Ribut mulu, istri satu, ribut mulu. Ditambah lagi, tambah istri lagi poligami. Makin kacau aja. Tapi ketika kita merasa tidak bisa menegakkan keadilan, apakah itu menjadi sebuah permasalahan dalam tanda kutip soal poligami misalkan? Nggak usah kita terlibat di situ. Ya adlu nama Allah di 29 hanya satu, ya adlu. Tapi Allah di 14 ya Ghafar. Ya Ghafur di 34. Ya Afu di 82. Maha pemaaf, maha pengampun, maha memberi ampunan. Ketidakadilan lo akan diampuni oleh keluasaannya dia atas pintu maafnya. Jadi Islam itu agama pemaaf. Gue tanya sama lo sekarang ya. Dalam 1 tahun, ada 1 bulan yang ditunggu-tunggu, bulan apa? Bulan puasa, Bulan apa namanya? Ramadan, Di ujung harinya ada hari raya. Hari raya apa? Idul Fitri, Lo ngomong apa kalau begini? minal aizin wal faizin. Artinya? Mohon maaf lahir dan batin. Gila, ini agama apa ini? Agama yang bisa memaafkan karena Tuhan yang maha pemaaf. Jadi kalau kita nih berbuat salah, nggak mau minta maaf, atau ada orang salah, kita nggak maafin, tahu nggak itu artinya apa? Derajat lo lebih tinggi daripada Allah. Sombong berarti. Bukan sombong lagi tuh. Derajat lo lebih tinggi daripada Allah. Jadi Kalah Firaun tuh ya. kalah.
Assalamualaikum, balik lagi bersama saya Iwaki di sini is in the house. Apa kabar kak? Ini orang yang dari kecil saya saksikan sampai sekarang mukanya udah kelihatan tua sekarang ya. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Ketika lo berkarya, tapi orang lain gak ngerti, lo bukan idealis. Betul. Lo egois. Dimana kompetisi itu bisa membuat semua itu menjadi lebih berambisi. Iya. Keren juga gue ya. Iyalah. Ambisi itu kan akhirnya memberikan kontribusi. Kontribusi dan juga persepsi. Dan akhirnya membatalkan kontrasepsi. Apa yang Anda ingat tentang lagu ini? Nggak kehilangan sih. Tapi akhirnya gue nggak bisa ketemu sama anak gue yang pertama. Ketika gue ketangkep, dan sampai sekarang tahun keberapa nih, gue belum ketemu lagi. Dik Doang itu ada di titik di mana Anda sedang mengalami masalah hukum tentang persengketaan lahan. Itu gimana ceritanya? Nggak ada masalah. Balik lagi, keadilan tuh milik Allah. Allah hakim yang paling adil, seadil-adilnya mengadili ketidakadilan. Kandang Jurang Doang itu kan sudah tanah wakaf. Ada orang merasa memiliki, ya sudah, sidang aja ngurus. Kan aku ini sholat, sunnah dan wajib, juga puasa. Ciri-ciri orang yang sholatnya kepada Allah, dia nggak ada rasa khawatiran. Karena Allah maha melindungi, maha mengurus. Kalau udah bukan milik gue ya, itu berarti udah nggak usah nggak usah ditangis-tangisin gitu loh. Kamu usaha di satu tempat, kamu beli atau ngontrak, itu tanah dan mata air di dalam itu milik Allah. Jadi siapa yang datang, kalau minta air putih ya kasih. Kalau ada kekeringan, ya berikan airnya kepada dia. Gue nggak akan pernah ngaku-ngakuin lah. Nggak pernah ngaku-ngakuin. Gue udah selesai dengan itu semuanya. Ya lo doain aja. Kalau Kandang Jurang Doang ini bisa menyebut tetap nama-nama Allah yang indah-indah tidak dijual oleh developer. Karena kita tahu kan, ini Lukas nih kameramen juga orang sini, dia tahu. Ini inceran developer nih tanah ya? Iya, jadi tanah ini udah berpuluh-puluh tahun gue beli kan. Terus tiba-tiba ada masalah begini. Ya sudahlah, kalau mau menang, tapi kan kita udah tahu nawaitunya seperti apa. Iya. Kalau gue mau berbuat curang kan, beli motor, gue curang, gue bawa kabur. Tanah lu bawa kabur kemana, Pak? Ini ada barangnya gitu. Itu ada di situ. Terserah Allah mau memberikan apa yang terbaik. Mudah-mudahan terbaik bagi semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Nah tadi Om Dik Doang juga menyentil saya soal ajal, soal kematian yang sudah diatur. Nah kita nggak akan pernah tahu kapan kita mati. Nah bicara soal Dik Doang, apa harapan yang belum terwujud dari seorang Dik Doang? Aku nggak punya harapan apa-apa. Demi Allah aku nggak punya harapan apa. Apa yang aku lakukan ini dengan cinta. Sekali lagi cinta itu memberi harapan tanpa berharap. Kalau aku masih berharap, jujur berarti aku penipu. Aku melakukannya tidak dengan cinta. Terus lo pikir gue punya cinta? Salah, gue juga gak punya cinta. Yang punya cinta tuh Allah ya Wadud, nama dia di 47. Gue ngomong ini agar gue mendapatkan cinta dia. Kan gue ingin dicintai dia. Tiap ada kiai gue temui, doain kiai. Gue cuma bilang, kiai biar aku dicintai Allah. Kan gitu aja. Alright Johnny, masih di episode paling ngocol. Apalagi kalau bukan Gasjon, masih bersama saya Bang Joni. Ini yang masih banyak yang belum follow Instagram Bang Joni. Ada di apung.gasjon dan juga gasjon.custom. Dan buat kalian yang tertarik dengan merchandise ngocol dari Gasjon, itu bisa kunjungi Shopee dan juga toko Pak Dedi. Namanya Gasjon dan di belakang saya masih ada. Oh, saya mantatin loh, kurang ajar. Toko Pak Dedi. Toko Pak Dedi. Om Dik, nih ya, kalau kita bicara Dik Doang ya, dari muda sampai tua, itu aura yang dikeluarkan tuh aura cinta. Kita berbicara 40 menit lebih, itu membuat saya menjadi jatuh cinta sebenarnya. Mama. Apa energi cinta yang, apa ini bawaan lahir atau makna cinta lah buat seorang Ya, Islam kan intisarinya adalah agama cinta. Kalau kita belum bisa menyintai musuh kita, belum tamat pelajaran cinta kita. Tapi kalau kita dibenci, dicurangi, kita tetap menyintai, aku rasa itu tema besarnya cinta. Formulanya gimana? Saya ditindas, saya ditagih utang sama debt collector, saya harus tetap cinta gimana? Ya, lo harus belajar bahwa ada tingkatan. Ini bukan diri gue ya.
Sufi itu adalah orang yang mampu melihat realitas kenyataan hidup atas nama cinta. Jadi dibenci, ya dia tetap memuji. Dia dihina, dia balas dengan doa. Gue rasa kita sudah selesai dengan perkara-perkara dunia ya. Walaupun di dalam jalannya kita sempat tergores gitu, tapi balik lagi. Saling mengingatkan lah, wal asli lah. Lo juga ingetin gue lah. Rasulullah aja ya, dilempar kotoran ya, masih bisa memaafkan ya. Masa kita dilempar duit 1 miliar nggak terima? Sakitnya bangsa ini sekarang susah memaafkan ya. Karena kita mayoritas kan. Jangan konyol lah kita sebagai seorang yang mayoritas. Kita harus ingat saudara-saudara kita yang hidup menjadi minoritas. Seperti Islam di Bali ya sendiri. Kita juga melihat bagaimana uang dan ibadah segala macam. Ya nggak sebebas apa yang ada di daerah-daerah mayoritas. Wah, itu menarik John ya. Jangan pernah merasa sombong karena kita mayoritas. Nah, pertanyaan terakhir nih. Kok kemana lo? Saya mau cari duit lagi. Tapi kan hidup nggak boleh duit dan duit ya. Tapi hidup perlu duit. Jadi apa yang bisa saya lakukan lagi tanpa mencari duit? Dengan lo membersihkan diri lo, duit akan mencari lo. Wah, dia bersih mah tiap hari mandi. Tapi kagak dateng-dateng. Mandi hati lo juga. Kalau tujuan lo sorga, ya enggak apa-apa juga. Surga itu kan tempat yang bersih. Ya jangan berbuat kotor, jangan ngomong kotor, jangan lihat yang kotor, jangan buang sampah sembarangan. Lo pasti dapat surga lah itu. Gue sih selalu bersangka baik sih. Surga itu mudah ya. Karena kita aja udah puas dengan dunia, dipikir surganya di dunia. Gitu. Surga itu mudah ya? Mudah lah buat gue sih. Karena gue tahu Allah itu maha memberi kemudahan. Yang susah bayar utang, karena kita nggak mau bayar. Ya, lo lagi susah, tiba-tiba lo harus ngutang, itu kan memperparah keadaan. Ya, pokoknya dari obrolan kita bersama Om Dik doang ini mencerahkan kita banyak hal. Bagaimana hidup itu harus didasari oleh cinta dan juga melakukan kebaikan yang dilandaskan atas keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala aja. Karena hidup itu sesederhana itu. Surga aja menurut beliau gampang ya kan? Karena keyakinannya adalah tadi Allah itu maha pengampun, maha pemaaf, maha memberi ampunan. Makanya lu jangan suka buang sampah sembarangan, naik motor tempat sepi, lu buang. Tapi lu sholat juga gitu. Gue mau tanya, emang lu nggak ngelihat lu buang sampah sembarangan? Dan sudah jelas dalam Islam itu adalah kebersihan sebagian dari iman. Cakep lu. Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, harus pakai topi gua. Gitu. Siapa tahu gue jadi orang baik juga kan. Nah. Jadi, lo mau nutup gitu. Ini minus gak nih? Oh, ini gaya doang dari tadi. Oh, gitu, permain. Deh, gue tinggal ya, lo tutup deh tuh. Nah, itu John perbincangan saya bersama Dik Doang, sosok yang akan mengajari kita bagaimana hidup hanya sesederhana berlandaskan kebaikan dan juga cinta, ya kan? Pokoknya semoga dengan tayangan ini memberikan kalian wacana untuk menjadi manusia yang lebih baik, lebih bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Nah, seperti biasa, jangan pernah buang sampah sembarangan, patuhi peraturan lalu lintas, dan sayangi keluarga kalian. Bang Joni izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas John, assalamualaikum. Yes, sukses selalu, salam bahagia, dan menjadi lebih baik. Assalamualaikum. Gas John. Ku bangga, ku sekuat baja. Sudah dengan kebanggaan, integritasku siap untuk menantang. Gasan rajin keberanian, wawasanku bekal masa depanku. Gasan tunjukkan kecerdasan, diriku bangga, tunjukkan dunia. Ayo mari kita bertengkar.